Shalom semua. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan. Ya, seperti Bapak Pendeta Loren yang kemarin, saya juga hari ini menggantikan Kakak Nali karena berhalangan, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan luar biasanya tanpa disadari, ini bagian dari loyalitas kepada pemimpin. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kalau saya, Bapak sebagai anak-anak rohani kepada pemimpin rohani kami. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini, temanya loyalitas kepada pemimpin. Ada mic yang masih terbuka ya? Valeria, Oh sudah, oke, makasih. Baiklah, kita akan buka kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 17. Ini menjadi dasar kebenaran firman kita hari ini. Ibrani 13 ayat 17, saya percaya Bapak Ibu Saudara kemarin juga sudah melihat firman ini dan kita akan kembali mengulanginya malam hari ini. Saya akan bacakan Ibrani 13 ayat 17, demikian firman Tuhan. Taatilah, garis bawahi huruf tebal, pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah, garis bawahi huruf tebal, kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa tadi saya sebutkan ada kata yang ditebal dan di huruf besar, yaitu kata taatilah dan tunduklah. Ini menjadi kata kunci. Tapi kalau kita lihat dalam konteks di Ibrani 13 ayat 17, pemimpin-pemimpin yang dimaksud di sini bukan pemimpin secara overall ya, bukan pemimpin duniawi, bukan pemimpin di rumah tangga, bukan pemimpin di sekolah, di kampus, bukan pemimpin di luar itu, tapi konteksnya di sini bicara tentang pemimpin rohani. Karena kalau kita lihat judul perikopnya, ini adalah nasihat dan doa selamat. Jadi ini nasihat yang ditujukan kepada jemaat, ya, jemaat untuk bisa hidup dalam kepemimpinan pemimpin-pemimpin rohani. Dan di sini ditegaskan di ayat 17 untuk kita taat kepada pemimpin-pemimpin rohani, tunduk kepada mereka. Kenapa? Karena mereka yang akan menjaga atas jiwa kita. Ya, jadi ini sebenarnya ditujukan kepada pemimpin-pemimpin rohani. Tetapi pada hari ini kita akan bicara secara lebih luas lagi, secara universal, bahwa kita mau bicara loyalitas kepada pemimpin di segala aspek. Ya, kita mau belajar taat dan tunduk kepada pemimpin dari segala aspek. Kalau saya buka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, loyalitas itu artinya kepatuhan dan kesetiaan. Ya, patuh dan setia. Ya, kemarin Kanali sempat singgung juga, kesetiaan itu bagian dari orang percaya. Ya, sebagai orang percaya, orang yang sudah percaya dan terima Tuhan, kesetiaan itu bagian hidup kita. Jadi harusnya ini nggak perlu diragukan. Tapi kan kadang-kadang dalam kehidupan pasti adalah ya momen-momen, situasi di mana kita juga jatuh, akhirnya kita tidak setia, akhirnya kita tidak patuh. Nah, pada hari ini saya akan paparkan dua hal penting yang sangat fundamental ya. Fundamental berarti di sini mendasar sekali untuk supaya kita bisa memiliki sikap loyalitas kepada pemimpin. Ya, ini dua hal saja. Tapi ini fundamental, ini basic banget ya, ini dasar kita nih, ini pondasi kita nih supaya kita bisa memiliki loyalitas kepada pemimpin. Yang pertama yang saya catat untuk kita bisa punya loyalitas kepada pemimpin. Apa saja? Pemimpin rohani, pemimpin rumah tangga, kepada pemimpin rumah tangga ya, para istri, anak-anak, supaya kita bisa punya loyalitas kepada pemimpin rumah tangga. Loyalitas kepada pemimpin dalam aspek pekerjaan, ya, atasan kita. Ya, atasan mungkin banyak lagi atasan kita ya, bukan hanya satu level tapi mungkin ada beberapa level di atas. Tapi kita juga mau belajar tunduk, ya, tunduk dan taat hari ini. Bukan cuma dari sisi
rohani, bukan dalam sisi pemimpin rohani saja, tetapi dalam segala keseluruhan, ya, keseluruhan aspek sebagai siapa yang ada di pimpinan kita, siapa yang ada di atas kita. Yang pertama yang saya catat, hal yang fundamental, yaitu kita harus tunduk kepada pemimpin karena Allah. Jadi kalau kita mau tunduk kepada pemimpin, dasarnya itu karena Allah. Kerap kali kita, seperti kemarin, Bapak Enlu sempat singgung bahwa ketika kita tunduk kepada pemimpin, tanda kutip, pemimpin karena pemimpinnya keras, karena pemimpinnya temperamental, karena pemimpinnya mungkin otoriter, sehingga kita jadi mau nggak mau tunduk dan loyal. Nah, tapi di sini saya mau tegaskan bahwa itu saya nggak bilang nggak benar, tetapi yang harus menjadi dasar buat kita, kalau kita tunduk kepada pimpinan yang di atas kita, itu semua hanya karena Allah. Dasarnya kita karena Allah, bukan karena manusia. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 13, boleh bantu saya buka 1 Petrus 2 ayat 13. Kita akan baca ada 4 ayat, 13, 14, 15. Kita akan baca di ayat yang pertama dulu, ayat 13. Yang sudah dapat, boleh bantu saya baca 1 Petrus 2 ayat 13. 1 ayat 13, demikian firman Tuhan, tunduklah kepada lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Amin. Jelas di sini kata yang pertama, tunduklah karena Allah. Garis bawahi bold. Ya, ini perintah, tunduklah karena Allah. Jadi Tuhan mau kalau kita mau tunduk kepada pemimpin, di sini digambarkan adalah semua lembaga manusia. Ya, lembaga berarti ya tadi saya bilang kepada mulai dari rumah tangga, kemudian masuk ke dalam pendidikan, masuk ke dalam pekerjaan, semua lembaga. Tunduk karena siapa? Karena Allah. Ini dasar, saudara. Ini fundamental. Jadi kalau kita mau tunduk, jangan karena kita takut karena pribadinya yang killer, pribadinya yang otoriter, atau dia punya kekuasaan. Jangan, saudara. Tapi kalau kita mau tunduk, kita harus tunduk karena siapa? Karena Allah. Jadi pastikan ini ketika kita dalam situasi, dalam rumah tangga, kepada suami, jangan karena kita takut, karena suami keras, pemarah, kita akhirnya tunduk. Jangan, saudara. Kalau kita lakukan itu, kita harus lakukan karena Allah. Kepada guru-guru di sekolah, ada beberapa, dulu saya juga punya pengalaman, ada guru yang begitu killer, sampai akhirnya ditakuti semua murid. Jangan takut kepada guru ini karena dia killer, tapi takutlah karena Allah. Di pekerjaan, ini yang paling sering kita temukan dalam pekerjaan. Ya, bagaimana sering kali kita ditindas, sering kali kita mungkin dalam posisi yang dipersalahkan menjadi kambing hitam, sering sekali dalam pekerjaan. Tapi firman Tuhan katakan tunduk, tapi tunduk bukan karena kekuasaannya, tunduk bukan karena dia atasan, dia punya kuasa, dia bisa saja mem-PHK saya, tidak. Tapi tunduklah karena Allah. Ya, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja, berarti kita lihat yang level tertinggi. Karena dikatakan di sini raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ya, jadi kita harus tunduk dari mulai yang level tinggi, nah sampai yang level paling rendah sekalipun. Ayat yang ke-14. Saya bacakan ya, ayat yang ke-14. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Jadi wali-wali, pemimpin-pemimpin atau perwakilan-perwakilan yang diutus oleh raja untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Bisa dikatakan ini hakim-hakim kecil. Ya. Jadi kita harus tunduk dari mulai level yang atas sampai yang level bawah. Ayat yang ke-15, sebab inilah kehendak Allah. Nah, kenapa kita harus tunduk kepada Allah? Karena ada kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Yaitu supaya apa? Dengan berbuat baik. Dengan kata lain, dengan berbuat baik, kata lainnya adalah dengan tunduk. Kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Mungkin di sini agak bingung ya kata-katanya, tapi saya akan coba jelaskan. Sebab inilah kehendak Allah, ini kehendak Allah ya.
Tuhan mau kehendaknya adalah kita berbuat baik. Jadi dengan kata lain, waktu kita tunduk, itu adalah cara kita berbuat baik. Buat apa sih kita tunduk? Buat apa sih kita berbuat baik? Firman Tuhan jelasin di sini. Supaya kamu dapat membungkam. Membungkam berarti menutup mulut ya. Dengan kata lain, buat orang nggak bisa apa-apa. Membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Kerap kali mungkin dalam pekerjaan, ini yang paling sering kita temukan. Ketika ada atasan yang mungkin kurang suka sama kita, berusaha dengan berbagai macam cara untuk buat apa? Buat kita jatuh. Bahkan mungkin rencana jahatnya adalah membuat kita keluar dari perusahaan. Dia mencoba berbagai macam cara untuk buat kita keluar. Tapi bayangin, waktu kita berbuat baik, ketika kita diperlakukan, dihina, kita direndahkan, kita diintimidasi. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita berbuat baik, kalau kita tunduk, maka kita akan membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Luar biasa Tuhan ya. Jadi cara Tuhan luar biasa. Bagaimana kita bisa menghalau cara-cara jahat adalah dengan kita berbuat baik. Yaitu salah satunya adalah tunduk. Karena itu adalah kehendak Allah. Nah, ini firman Tuhan mendasari kita. Bagaimana kita bisa tunduk kepada pemimpin bukan karena pemimpinnya, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Karena sesungguhnya Allah sendiri punya kehendak adalah supaya kita bisa berbuat baik. Supaya apa? Kita bisa menabur kebaikan. Dengan perbuatan baik kita, dengan kita membalas kejahatan dengan kebaikan, itu yang akan merubah orang ini. Bayangin orang yang udah begitu berusaha punya rencana jahat, tiba-tiba dibalas dengan kasih. Siapa yang nggak? Kalau saya mungkin ketika saya di posisi itu, saya sebagai pemimpin yang dibalas dengan kasih, pasti saya akan mikir, kok bisa? Padahal saya udah berusaha untuk buat dia keluar, tapi kok dia tetap mengasihi saya? Dia tetap tunduk ketika saya perintahkan ke tempat yang tidak mungkin, tapi dia tetap melangkah ke tempat itu. Kok bisa dia lakukan itu? Kok berani ya dia lakukan itu? Kenapa kita tunduk akan Allah? Karena kita melakukannya karena Allah, bukan karena manusia. Jadi ini dasar sekali. Dalam banyak hal lagi, dalam pelayanan juga sama. Banyak hal ketika kita diperintahkan untuk hal-hal yang mustahil. Mustahil, tapi ketika kita tunduk kepada Allah, kita melakukan dalam ketaatan. Dan saya percaya itu akan membawa dampak yang luar biasa. Kepada pemimpin akan semakin percaya. Kemarin Bapak Lu juga sudah singgung ini, ketika kita melakukan dalam ketaatan, tunduk, taat, setia, maka kita akan diangkat oleh Tuhan. Diberikan kepercayaan kepada pemimpin. Nah, jadi ini menjadi dasar ya. Jadi jangan kita lakukan karena ketakutan. Jangan kita melakukan karena takut dasarnya. Sebab firman Tuhan berkata begini dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Boleh bantu saya baca? 2 Timotius 1 ayat 7. Kita nggak boleh melangkah dengan ketakutan. Kita nggak boleh melakukan sesuatu dengan dasarnya takut. Firman Tuhan berkata 2 Timotius 1 ayat 7 yang sudah dapat boleh bantu saya baca? 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7 demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Yeti. Jelas di sini firman Tuhan katakan bukan roh ketakutan, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Apa yang Allah berikan kepada kita? Roh yang membangkitkan kekuatan. Ketika kita dihina, ketika kita dicaci, dimaki, direndahkan, ada roh yang membangkitkan kita, kekuatan kita. Roh yang memberikan kita kasih, saudara. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah intimidasi, ada roh yang diberikan kepada kita yang akan membangkitkan kasih kita dan ketertiban. Luar biasa. Itulah maksud Tuhan. Bagaimana kita harus tunduk kepada Allah lebih dulu. Fokus kita bukan kepada manusia tetapi kepada Allah. Karena Dia akan memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi bukan cuma hanya bagian-bagian tertentu. Allah turut bekerja dalam hidup kita, dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha,
dalam pelayanan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dia ikut ambil bagian, saudara. Kalau saudara mau undang dia masuk dalam hidup saudara, dia janji dia ikut turut bekerja. Artinya di sini ada kerjasama, bukan saudara saja yang bekerja, bukan kita yang bekerja, bukan Tuhan juga sendiri yang bekerja, tapi bekerja sama, turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi tekanan, intimidasi itu bukan hal yang jahat, tapi sesungguhnya itu mendatangkan kebaikan. Tapi syaratnya satu, bagi apa? Bagi semua, bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang merenungkan firman-Nya siang dan malam, yang ikut saat teduh dengan berapi-api, yang terus bangun hubungan lewat pujian penyembahan sama-sama Tuhan setiap hari. Buat setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi yang pertama, bagaimana ini menjadi dasar, fondasi buat kita supaya kita bisa punya sikap loyal kepada pemimpin. Kita harus fokuskan pandangan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jangan kita tunduk karena takut. Jangan kita tunduk atau taat karena ketakutan. Tapi marilah kita tunduk karena kita mengasihi Allah. Marilah kita tunduk karena kita tahu bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Poin yang pertama, tunduk kepada pemimpin karena Allah. Ya, bukan karena ketakutan, bukan karena manusia. Yang kedua, yang fundamental yang saya catat di sini. Kalau kita mau belajar loyal terhadap pemimpin dari segala macam aspek, pemimpin rumah tangga, pekerjaan, pemimpin dalam pelayanan. Dasar yang kedua adalah taat kepada pemimpin dalam segala hal. Segala hal, saudara. Nggak ada pengecualian dalam segala hal. Nggak ada kata, ya kecuali ini boleh nggak taat. Kecuali ini boleh nggak loyal. Firman katakan dalam segala hal kita harus taat. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 23 yang boleh bantu saya baca. Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Kolose 3 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Amin. Makasih deh, Tuhan berkati. Jadi dasar yang kedua adalah bagaimana kita bisa punya loyalitas dan ketaatan kepada pemimpin dalam segala hal. Yang pertama, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan saja untuk menyenangkan mereka. Nah, berapa kali ketika kita melakukan ketaatan, melakukan loyalitas, cuman hanya karena mau dinilai baik. Cuman hanya karena supaya nama kita dipuji. Ya, kemudian banyak kali ketika kita melakukan ketaatan kepada pemimpin, seringkali seperti ini. Ketika kita melihat ada pemimpin kita, baik pemimpin rohani, ya pemimpin di kantor, yang tidak sefaham, yang mungkin juga dalam gambaran gimana sih, katanya pemimpin rohani, kita bicara konteksnya pemimpin rohani, katanya pemimpin rohani banyak kebenaran, tapi kok hidupnya seperti itu. Nah, di hadapan mereka kita baik-baik, tapi di belakang kita ngomong yang seperti itu, artinya gosip. Jadi waktu kita taat, waktu kita loyal, stop bicarakan pemimpin di belakang. Ya, firman Tuhan ini jelas. Karena kalau kita mau lakukan itu dalam segala hal, jangan hal yang jelek kita bicarakan, hal yang baik baru kita puji-puji. Tapi hal yang buruk kita bicarakan di belakang. Kita bicarakan kepada istri, bicarakan kepada saudara-saudara, bicarakan kepada teman-teman sekerja. Bukan itu, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau waktu kita taat dalam segala hal, sekalipun pemimpin kita punya keburukan-keburukan. Karena saya percaya pemimpin rohani siapapun ketika masih hidup dalam dunia, pasti juga pernah jatuh, saudara.
Nah, untuk itu tapi bukan berarti kita harus cari-cari kesalahan, membicarakan kesalahan, kemudian akhirnya kita meninggalkan. Atau sebaliknya orang lain juga mungkin akan memandang negatif terhadap pemimpin kita. Bukan itu yang Tuhan mau ketika kita menghormati pemimpin dalam segala hal. Tuhan mau kita tetap jaga, kita bisa tetap jaga nama baik pemimpin kita. Lalu bagaimana ketika kita mungkin ada pemimpin yang seperti itu? Ayo ngadu sama Tuhan. Jangan ngadu sama saudaramu, orang-orang di belakang, jemaat-jemaat yang lain. Mari berseru sama Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur yang 18, Mazmur 18 ayat 7. Saya bacakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku, dan dari baitnya teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jadi Tuhan ajarin kita waktu kita dalam kesesakan, ayo berseru sama Tuhan. Dia pasti mendengar. Karena saudara, ketika saudara bicara kejelekan orang lain, bicarakan kejelekan pemimpin kita kepada orang lain nggak bisa rubah. Tapi waktu kita berseru sama Tuhan, kekurangan-kekurangan pemimpin kita berdoa kepada Tuhan, berseru supaya apa? Tuhan ubahkan, Tuhan sanggup ubahkan. Manusia, sudah kita cerita kepada manusia, belum tentu, bahkan saya percaya nggak bisa mereka merubah. Mereka cuma bisa akhirnya jadi panas, ya, jadi bola panas, dan akhirnya nanti suatu waktu akan meledak. Tapi ketika kita taat dalam segala hal, kita harus jaga nama baik pemimpin. Lalu caranya bagaimana? Ya kita berseru sama Tuhan. Kita terus dukung dalam doa, supaya semua kekurangan-kekurangan dari pemimpin kita Tuhan yang ubahkan. Nah, yang luar biasa lagi di sini, ayatnya yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita juga rasa secara manusiawi, saya juga ngalamin hal yang sama dulu di pemimpin yang lama. Tapi di Mutiara Kasih, saya belajar bagaimana loyalitas, bagaimana menghormati otoritas. Di waktu yang lalu, saya paling suka ngomongin pemimpin saya, kekurangannya, walaupun ya sama istri, tapi itu jadi bola panas tadi. Akhirnya menjadi sesuatu hal yang makin membuat hati kita jadi panas. Tapi ternyata setelah di Mutiara Kasih, belajar banyak, kemudian juga kemarin sempat bicara dengan Pak Gembala, GBI Fok, Pak Hendra, bicara tentang otoritas lagi. Seperti kami semakin diteguhkan dan ditegur, bahwa letak kesalahan kami adalah pada hormat kepada otoritas, yaitu loyalitas kepada pemimpin. Jadi memang nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya juga belajar. Saya juga belajar sama dengan saudara. Firman Tuhan ajarin saya, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Waktu saudara perbuat menghadapi pemimpin-pemimpin yang punya banyak kekurangan, tapi ketika saudara melakukan itu seperti saudara lakukan buat Tuhan, saya percaya satu waktu pemimpin kita pasti akan diubahkan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita terus berbagi kasih, kita terus berbagi kebaikan, pemimpin mana, saya percaya, apalagi kita bicara kasih, nggak ada kasih yang tidak akan melelehkan hati. Semua kasih akan melelehkan hati. Jadi saya percaya ketika ada pemimpin-pemimpin yang kurang, mari kita perhatikan. Kita tanya kabar. Sudahkah kita tanya kabar pemimpin kita hari ini? Jangan kita cuma cari-cari atau bicarakan kekurangannya, tapi tanya. Pemimpin baik di kantor, sekalipun memang di atasan, tapi nggak ada salahnya kan tanya kabar, Pak, gimana kabar anak-anak, sehat? Jangan cuma bicara kerjaan, jangan cuma bicarain ya masalah hal-hal yang nggak enak didengar, tetapi coba bicarakan hal yang positif. Coba ngobrol hal-hal yang ringan, Pak, kita ngobrol yuk, ngopi atau seterusnya. Cari momen-momen yang akhirnya bisa memberkati pemimpin kita, karena kita melakukannya seperti melakukannya buat Tuhan. Pimpinan dalam gambaran manusia, ya dia memang atasan kita, tapi di gambaran kita sedang memberikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Bentuknya apapun kita bisa lakukan. Kita bisa mulai tanya kabar, kita bisa mulai ajak jalan, kita bisa mulai ya hal-hal yang ringan lah. Jangan semuanya mungkin dibawa dalam pekerjaan atau semua dibawa dalam hal-hal yang rohani. Kita bisa hal-hal yang lebih pribadi, yang lebih santai, relax. Kita bisa bangun relation lebih baik. Sehingga pemimpin-pemimpin kita juga saya percaya akan diberkati. Ya, jadi perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Luar biasa, dua hal ini menjadi dasar, menjadi pondasi bagaimana supaya kita bisa membangun loyalitas kita kepada pemimpin. Yang pertama, kita tunduk, taat kepada pemimpin, itu karena Allah sendiri. Kita lakukan karena Allah. Yang kedua, kita tunduk dan taat kepada pemimpin harus dalam segala hal. Tidak ada yang boleh, yang ini boleh, yang ini nggak boleh, dalam segala hal. Bahkan kekurangan-kekurangan kita harus berani menerima. Bahkan kita harus bukan tutupi, tapi kita harus tidak boleh bicarakan. Kita nggak boleh gosipin pemimpin kita, tapi kita harus jaga mulut kita. Kalau mau curhat sama Tuhan, ceritakan. Supaya apa? Tuhan sanggup ubahkan. Kalau kita curhat sama manusia, manusia nggak sanggup ubahkan pemimpin kita. Tapi waktu kita curhat sama Tuhan, saya percaya, sangat percaya, Tuhan sanggup ubahkan pemimpin kita. Apalagi kalau kita dengan rasa kerinduan, begitu berharga jiwa pemimpin kita terus doakan. Saya percaya dia pasti berubah. Apalagi kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Oh, saya percaya pemimpin saudara akan luluh. Pemimpin saudara pasti akan berubah karena bagaimana respon saudara yang mengasihi. Amin, saudara. Dua hal penting sebagai hal yang fundamental bagaimana kita bisa bangun sifat loyalitas kita kepada pemimpin. Yang terakhir, pertanyaannya, apa sih yang membuat setiap orang itu sulit sekali untuk loyal atau sulit sekali untuk tunduk dan taat kepada pemimpin? Boleh nggak saya tanya ini kepada Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua? Boleh dijawab nggak? Apa sih kira-kira yang membuat kita sulit sekali untuk kita bisa tunduk, untuk kita bisa loyal, untuk kita bisa taat dan setia kepada pemimpin? Boleh bantu saya baca? Boleh bantu saya jawab? Bisa pemimpin rohani, bisa pemimpin keluarga, bisa pemimpin dalam pekerjaan. Apa sih yang membuat kita sulit sekali untuk punya loyalitas, untuk tunduk, benar-benar taat dan setia? Apa sih? Pasti Bapak Ibu Saudara pernah punya pengalaman. Saya percaya. Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Izin jawab, Kak Jo. Silakan. Mungkin karena sikap egois kita, itu aja yang saya tangkap. Yes. Ada lagi? Ya, egois. Terus tadi siapa nih? James ya? James bilang apa? Biasanya karena sering banyak perbedaan pendapat. Iya. Karena perbedaan pendapat jadinya bisa saja buat kita jadi nggak taat ya. Buat kita jadi akhirnya lebih memilih untuk meninggalkan. Bisa. Ada lagi? Kalau beta, Kak Jo, Iya. mungkin karena belum ada kasih yang sungguh-sungguh untuk mengasihi. Ya, kasih. Betul. Kepintaran, ya, kepintaran. Oke, tapi satu hal, Bapak Saudara. Ada lagi yang mau jawab? Bisa Kak Jo, Eta. Ya. Ya. Mama Sarci. Iya. Kadang membuat kita tidak tunduk kepada pemimpin itu karena pemimpin terlalu otoriter, jadi membuat terkadang kita sebagai bawahan tidak tunduk. Ya. Itu saja, Mama Sarci, sudah? Saja. Oke, luar biasa. Jawabannya semua luar. Binata, mau ngomong aja silakan saya. Mungkin tidak mau ditegur. Jadi kalau pemimpinnya tuh kasih arahan, mungkin kalau pribadi orang-orang yang dipimpin itu mungkin dia tidak mau terima karena dia susah untuk ditegur atau mau menerima arahan gitu. Wah, luar biasa, betul sekali. Tapi jawaban yang paling benar, semuanya benar, tapi yang paling benar yang terakhir chat. Siapa ini? Ibu Yeti. Tidak punya kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, kesombongan ini menjadi dasar buat kita susah sekali untuk loyal. Lawannya sombong apa? Rendah hati.
Tadi berarti tidak punya kerendahan hati, berarti sombong, tinggi hati. Ketika kita merasa tadi benar yang dibilang Mama Sarci, yang dibilang Ginata, tidak mau dengar-dengaran, ya tidak mau mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan diri sendiri, egois, ya egois itu memikirkan diri sendiri. Itu semua dasarnya sombong. Itu dasarnya semua tinggi hati, tidak mau cari Tuhan, bahkan ya udah tahu kebenaran tapi nggak mau melakukan kebenaran. Itu sombong. Ya haus akan pujian itu sombong. Merasa diri paling benar itu sombong. Tidak mau ditegur, dinasehati, itu sombong. Jadi dasarnya adalah kesombongan, Bapak Ibu Saudara. Tinggi hati. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Saya ngalamin. Bagaimana saya diproses Tuhan karena kesombongan terhadap pemimpin rohani saya. Dan firman Tuhan berkata jelas, Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi udah hancur, lebih parah dari kehancuran. Itu tinggi hati. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Waktu kita rendah hati, kita lebih terhormat dari orang-orang terhormat. Amin, saudara. Itu luar biasa. Firman Tuhan Amsal 18 ayat 12 ini. Ketika kita tinggi hati, itu benar-benar hidup kita dibawa kepada kehancuran, saudara. Sadar ataupun gak sadar. Jadi tadi yang disebut itu contoh-contohnya daripada tinggi hati. Tidak mau ditegur, merasa diri paling benar, egois, mengandalkan diri sendiri. Itu adalah kesombongan tinggi hati. Dan itu akan membawa kita kepada kehancuran. Sehingga kita berat sekali. Buat apa? Buat loyal, buat tunduk, buat taat kepada pemimpin. Karena kesombongan, saudara. Yakobus 4 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayat yang ke-7, dengan jelas dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Saudara, kesombongan itu ketika kesombongan itu masih ada dalam hidup kita, ada iblis yang masih, saya katakan, menyelubungi hidup kita. Nah, ini dia. Ada iblis yang menyelubungi hidup kita. Makanya di ayat yang 7 berkata, lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Syaratnya apa? Tunduklah kepada Allah. Hidup dalam takut akan Tuhan. Cintai kebenarannya. Bukan cuma sekedar baca Alkitab 7 pasal tapi nggak melakukan firman. Tapi hari-hari ini Tuhan mau kita jadi pelaku firman. Setiap apa rema yang kita dapat, belajar, latih dirimu setiap hari. Untuk latih melakukan kebenaran. Maka kita akan lama-kelamaan akan belajar jadi tunduk kepada Allah. Ketika kita tunduk kepada Allah, firman Tuhan katakan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Apa itu? Kesombongan itu akan lari daripadamu. Amin, saudara. Jadi, saya percaya. Nah, nanti kalau dikasih kesempatan lagi, saya mau fokus bicara tentang ini, tentang selubung. Nah, karena selubung ini yang akan membutahkan kita. Selubung ini yang buat kita nggak bisa lihat kebenaran. Padahal kita tiap hari baca kebenaran, tiap hari dengar kebenaran. Tapi karena selubung, kita jadi nggak bisa mengerti kebenaran. Bahkan sulit sekali untuk melakukannya. Nah, kalau Tuhan berkenan, nanti di kesempatan berikutnya saya akan bedah lebih dalam lagi tentang ini. Ya, karena ini berhubungan bagaimana kita bisa tunduk kepada otoritas, tunduk kepada pemimpin, loyalitas kepada pemimpin. Jadi itu yang saya mau bagikan malam hari ini. Yang pertama, kita harus punya dasar bagaimana kita bisa loyal kepada pemimpin, yaitu kita harus fokusnya kepada Allah. Kalau kita mau tunduk, kita mau taat, kita mau loyal, itu semua karena Allah. Yang kedua, kalau kita mau tunduk kepada pemimpin, kita harus lakukan dalam segala hal. Ya, kita harus taat dalam segala hal. Ya, itu menjadi dasar kita. Sehingga waktu kita taat dalam segala hal, kita akan perbuat apa yang kita perbuat itu seperti untuk Tuhan. Waktu kita lakukan kepada pemimpin, kita seperti melakukannya bagi Tuhan. Dan ketika kita merasa bergejolak dengan apa yang pemimpin lakukan, jangan cerita kepada orang, berseru sama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan akan mendengar dan akan mengubahkan pemimpin kita menjadi lebih baik. Dan apa yang membuat orang tidak memiliki loyalitas dan tunduk kepada pemimpin? Kesombongan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita rendahkan hati. Kalau Tuhan sedang tegur hari ini kita masih sombong, mari kita ambil keputusan, minta ampun. Nanti di berikutnya saya akan bongkar lebih lagi tentang kesombongan ini, tentang selubung, sehingga kita tidak bisa lihat kebenaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ayat terakhir dari saya, Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Pemimpin-pemimpin kamu secara rohani ya.
Ingatlah pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ada 3 kalimat yang perlu kita garis bawahi. Kata yang pertama, ingatlah. Kita harus ingat setiap pemimpin-pemimpin kita, pemimpin rohani yang sudah menyampaikan kebenaran firman, yang sudah memberkati engkau, yang sudah merubah hidupmu. Yang kedua, perhatikan. Yang pertama ingat, yang kedua perhatikan. Perhatikan hidupnya. Perhatikan bahkan akhir dari hidup mereka. Saudara, kata perhatikan akhir dari hidup mereka, kita mau lihat dari perjalanan kehidupannya sampai akhir. Apakah dia tetap setia? Apakah dia tetap loyal? Apakah dia tetap tunduk? Kalau iya, firman Tuhan katakan, contohlah iman mereka. Amin, saudara. Itu saja yang mau saya sampaikan. Firman Tuhan malam hari ini kiranya boleh memberkati kita semua.